Selamat siang Pak Anies. Halo, selamat siang Pak Hirun. Apa kabar ini? Kabar baik Pak. Wah, sehat Ya, deh. ya. Ya. Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak apa-apa. Jadi silakan masuk Pak. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Eh, saya ini dulu Pak, apa namanya? Mohon ya, silakan duduk dulu. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Apakah Bapak bisa membantu saya? Siap Pak Hirun, siap. Ya. Sebenarnya pada kesempatan ini Bapak, saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Oh, ya. Pemecahan masalah untuk mencari solusinya Pak ya. Ya Pak. Ngomong-ngomong, apa yang kita mau bicarakan hari ini? Begini Pak, beberapa hari yang lalu mungkin Bapak masih ingat bahwa Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas terhadap diri saya. Dan pada saat itu saya mendapat teguran dari Kepala Sekolah. Bapak Mendapat teguran. teguran Ya. dari Bapak Kepala Sekolah setelah supervisi ya Pak? Iya, pada saat supervisi di kelas. Ya. Baik Pak Hiro, apa yang kita ingin capai hari ini di apa namanya ruang kolaborasi kita? Baik Pak, jadi saya berdiskusi dengan Bapak dengan tujuan untuk mencari solusi atau jalan keluar yang sedang saya hadapi Pak. Oh, mencari solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang Bapak Hiron hadapi saat ini. Ya Bapak, ya. Terhadap masalahnya Bapak Hiron ini, apa kira-kira yang telah dilakukan oleh Bapak Hiron berkaitan masalah ini? Ya baik Bapak, sebenarnya masalah yang saya hadapi tidak terlalu serius sebenarnya. Jadi pada saat itu saya melakukan simulasi mengajar di kelas berkaitan dengan evaluasi belajar saya yang dihadirkan oleh kepala sekolah, tetapi saya tidak menggunakan buku teks. Sehingga melihat dari masalah ini, Bapak sekolah menegur saya. Maksud Bapak tadi bahwa apa yang sudah dilakukan Bapak Hiron untuk mengatasi ini. Bapak Hiron tadi katakan bahwa karena saya tidak menyediakan buku teks, makanya Bapak Kepala Sekolah marah. Iya, seperti itu Bapak, iya. Apa kira-kira yang telah dilakukan Pak Hiron ketika Bapak Kepala Sekolah melakukan memberikan teguran kepada Pak Hiron? Baik, pada saat itu saya sedikit berargumen dengan Bapak Kepala Sekolah dengan alasan bahwa saya melakukan proses kegiatan belajar mengajar di kelas menggunakan media pembelajaran yang lain. Jadi saya menggunakan buku referensi. Terus saya juga mengajak siswa untuk menonton video dan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi itu alasan saya mengapa saya tidak menggunakan buku teks, karena masih ada sumber-sumber belajar yang lain. Itu Pak. Oh, bagus itu Pak Hiro. Bapak sudah menerapkan proses pembelajaran yang menariklah untuk anak-anak. Kira-kira
mungkin ada solusi lain berkaitan dengan ketika Bapak Hiro ini dimarah oleh Bapak Kepala Sekolah terhadap situasi itu, Pak? Ya, jadi begini Bapak, makanya tadi saya berdiskusi dengan Bapak sekaligus untuk kita bersama-sama mencari solusi agar permasalahan ini tidak berjalan lebih jauh lagi, sehingga tidak ada konflik antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya mohon bantuan dari Bapak untuk mencari masalah, mencari sama-sama solusi yang harus kita hadapi bersama dari masalah ini, Pak. Kalau menurut Pak Hiro seperti apa ya yang dilakukan Pak Hiro? Kalau menurut saya pribadi, saya akan berhadapan langsung dengan kepala sekolah. Pertama mungkin saya melakukan permintaan maaf karena sejujurnya mungkin yang disampaikan sekolah itu ada benarnya juga. Bapak nanti mau meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, menurut Bapak Hiro bahwa apa yang merupakan komplain dari Bapak Kepala Sekolah ada benarnya. Ya. Oh, begitu ya. Baik, jadi apa kira-kira rencana yang dilakukan Bapak Hiro ya, untuk mencapai tujuan ini? Tujuan maksudnya berkaitan dengan pertemuan kepala sekolah ini. Ya, baik. Rencana saya ke depannya, saya akan atau mendengar sekaligus menggunakan buku teks dalam kegiatan proses belajar mengajar saya ke depan. Dan saya meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Nanti kedepannya Bapak Hiron selalu menggunakan buku teks agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Ya. Begitu ya, Pak? Ya, Bapak. Ya. Apa kira-kira komitmen dari Bapak Hiron untuk melaksanakan rencana ini? Baik, jadi komitmen yang akan saya lakukan adalah setelah saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, nantinya sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Jadi bukan berarti saya menghilangkan cara-cara yang saya sudah tanamkan kepada siswa. Jadi di sini saya bekerjasama juga dengan kepala sekolah berkaitan dengan penggunaan teks. Mungkin hal yang akan saya lakukan ke depannya. Oh iya, nanti penggunaan buku teks, selalu menggunakan buku teks pada proses pembelajaran. Terus nanti selalu berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dalam hal penggunaan buku, begitu ya, Pak? Iya, seperti itu, Pak. Oh iya, bagus itu Pak Hiro. Jadi apa yang dilakukan Pak Hiro sudah benar, sudah bagus sekali. Mohon maaf Pak, ini kita waktunya sudah sekitar 15 menit ini waktu kita sudah selesai. Jadi terima kasih Pak Hiro. Pak Hiro sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Hiro ke depan selalu berkomunikasi dengan teman rekan sejawat atau juga kepala sekolah berkaitan penggunaan media-media pembelajaran ataupun begitupun buku. Bagaimanapun juga, ya, dapat buku itu adalah salah satu cara untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Ya, begitu ya Pak ya. Jadi baik. Karena waktu kita sudah selesai, ya untuk kedepannya saya siap untuk membantu Pak Hiro
apa saja masalah yang dihadapi, Pak Hiro, saya siap untuk membantu. Yang penting Pak Hiro juga bersedia untuk menempatkan diri untuk berkolaborasi dengan saya. Baik, terima kasih Pak Hiro, silakan. Baik, terima kasih juga Pak atas segala masukan. Semoga masukan dari Bapak ke depannya bisa menjadikan diri saya baik lagi dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Salam sehat Pak. Mantap Pak Hiro. Ya baik, mungkin dari saya yang pertama ya terkait dengan coaching yang baru saja dipraktekkan oleh kedua teman CGP tadi, oleh Pak Hiro dengan Pak Kanis. Jadi Pak Kanis yang berperan sebagai coach dan Pak Hiron sebagai coachee. Tadi dia menurut saya berdasarkan alur Tirta tadi itu sudah diterapkan semuanya tadi. Seperti yang sudah ditanyakan oleh Pak Kanis kepada Pak Hiron. Jadi betul-betul menggali pertanyaan-pertanyaan tadi, betul-betul menggali terkait persoalan yang dihadapi oleh Pak Hiron, sehingga sampai menemukan solusi oleh Pak Hiron sebagai coach sendiri. Ya, jadi itu untuk Pak Kanis. Jadi dia punya alur pertanyaannya tadi betul-betul Pak Kanis gali berdasarkan alur Tirta. Sebaliknya juga untuk Pak Hiron, ya sudah menceritakan alur permasalahannya juga dengan baik. Jadi itu dari saya. Terima kasih untuk Pak Kanis dan Pak Hiron. Ya, waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada Sakarias untuk memberikan komentar. Baik, terima kasih Bu Sinta. Bapak Ibu, mungkin suara saya tidak kedengaran? Dengar Jelas, Pak, dengar. Pak. Jelas. Jelas. Ya, baik. Terima kasih kepada kedua teman saya, Pak Kanis dan Pak Hiron, yang sudah mempraktikkan coachingnya tadi. Dari saya, ini merupakan satu praktik yang sangat luar biasa sekali, di mana walaupun kita berjauhan, tetapi kita masih saling nyambung begitu ceritanya. Yang pertama tadi itu, waktu Pak Hiron menceritakan masalahnya, sedikit saya terganggu dengan sedikit sih Pak Kanis yang selalu motong pembicaraan dari Pak Hiron, yang belum sampai selesai Pak Hiron menceritakan langsung dipotong oleh Pak Kanis. Tapi pas Pak Hiron juga bisa menangkap dan menjawab, walaupun di tengah pembicaraan Pak Hiron, Pak Kanis langsung tanya begitu, tapi tetap nyambung. Jadi ini sebenarnya suatu percakapan yang luar biasa, sehingga dari percakapan ini tadi menemukan jalan keluar, dan semoga jalan keluar yang ditemukan itu tadi menjadi bahan pelajaran bagi Pak Hiron untuk ke depan. Ya, sekian dari saya Pak. Terima kasih untuk Pak Ari dengan Ibu Sinta. Mungkin saya mengganggu waktunya Pak Ari sekarang. Tapi jangan terlalu lama ya Bu, soalnya saya jadwal keluar. Oke, baik. Terima kasih banyak karena Pak Ari sudah meluangkan waktu meskipun waktunya sangat sedikit untuk saya untuk kita berdiskusi. Kebetulan saya ini Pak sedang ada masalah di sekolah. Masalah apa ya? Iya, jadi masalahnya saya beberapa minggu yang lalu saya dipanggil sama kepala sekolah untuk menghadap di ruangannya. Memang bukan saya sendiri sih, jadi ada beberapa teman guru. Kebetulan kemarin
saya dan 3 orang teman guru itu, kami 4 orang dipercayakan untuk menjadi pembimbing, untuk membimbing anak-anak untuk mengikuti kegiatan, membawakan atraksi untuk mengisi acara di kegiatan Expo Pendidikan Manggarai Timur kemarin di Borong. Ya. Oh ya, terus? Ya, jadi permasalahannya di sini Pak, di sini antara saya, kemudian dengan 3 orang teman guru saya, Ya. kami berdasarkan pemikirannya kepala sekolah, jadi tindakan yang kami lakukan, yang kami buat sampai di tingkat kabupaten kemarin di tempat pelaksanaan kegiatan itu sangat tidak sesuai menurut pemikirannya beliau itu sendiri. Iya Pak. Sebenarnya apa masalahnya menurut dia? Jadi begini permasalahannya Pak. Kebetulan kemarin itu Sekretaris Dinas PPO meminta mengundang secara resmi sekolah SMP kami di sekolah untuk mengisi acara pada saat perlombaan pas di hari terakhir di kegiatan di Expo kemarin itu. Jadi di situ ada konfirmasi antara pimpinan kami dengan Sekretaris Dinas PPO. Lalu di situ kepala sekolah memberikan kepercayaan, dia meminta waktunya saya dan 3 orang teman saya untuk melatih anak-anak untuk menyiapkan atraksi tersebut. Nah, sudah atraksinya sudah selesai, sudah kami siapkan dan kami pun sampai bersedia untuk pergi ke kabupaten kemarin itu. Lalu sampai di tempat pelaksanaan kegiatan, jadi entah kenapalah, saya juga tidak tahu alasannya, hanya karena alasan sepele. Jadi di situ alasannya karena pada saat anak-anak tampil, pada saat tampil atraksinya tampil pada saat isi acara tersebut, jadi beliau sendiri tidak ada di tempat, artinya dia tidak menyaksikan sendiri atraksi tersebut. Jadi itu. Jadi saat ini, iya Pak. Jadi saat ini saya merasa kecewa karena setelah pulang dari tempat pelaksanaan kegiatan tersebut sampai di sekolah, saya dan 3 orang teman saya itu tadi dipanggil untuk menghadap ke masuk ruangannya. Kami mendapat teguran dari Bapak pimpinan tersendiri. Jadi saat ini saya merasa kecewa sih, dan ada rasa sebenarnya saya tidak terima dengan tindakan seperti itu. Itu masalahnya. Jadi di sini seolah-olah kami salah, kami tidak memberikan konfirmasi kepada beliau itu bahwa kegiatannya ini akan dimulai sekarang supaya nanti pada saat anak-anak tampil beliau sendiri hadir untuk menyaksikan acara tersebut. Sementara saat itu ada di Borong hanya karena tempat penginapannya beliau itu sendiri dengan tempat pelaksanaan kegiatannya lumayan jauh juga. Saat anak-anak tampil atraksinya itu, beliau sendiri masih ada di tempat penginapannya. Jadi seperti itu Pak, kira-kira seperti apa saya ingin memberikan solusi yang terbaik supaya karena saat ini hubungan saya dengan Bapak pimpinan itu sendiri, karena saya masih merasa kecewa, saya masih tidak terima dengan teguran itu. Jadi saat ini saya merasa bagaimana begitu, ada rasa berkecil hati lah begitu. Kami sudah rela bersedia tenaga waktu untuk membimbing anak-anak sampai pada tahap pelaksanaannya sampai di tingkat kabupaten, lalu begitu pulang mendapat teguran lagi hanya karena ada masalah. Jadi kira-kira mungkin Bapak bisa memberikan alternatif solusi untuk bisa memecahkan persoalan ini, karena saat ini saya merasa kurang enak antara saya dengan pimpinan saya di sekolah. Oh iya Ibu,
program ini. Jadi sebenarnya tindakan yang ibu dengan teman-teman ibu lakukan itu sebenarnya sudah luar biasa, karena itu merupakan ibu dengan beberapa temannya ibu itu sudah menuangkan ide kreatifnya melalui pelatihan kepada anak-anak agar anak-anak bisa tampil, dan saya rasa itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali, sangat berdampak positif sekali bagi sekolah. Hanya yang bermasalah di sini kepala sekolahnya ibu, menurut saya kepala sekolahnya yang bermasalah. Ya sebenarnya kalau seandainya dia waktu itu tidak kemana-mana karena tujuan utamanya pergi expo, bukan ke tempat lain, bukan ke acara lain, sebenarnya dia menyaksikan. Tetapi kalau masih juga dia tetap permasalahkan karena pada saat tampilnya anak-anak dia tidak ditempat, itu adalah dia cara dia kalau membangun hubungan yang baik, membangun hubungan positif terhadap pimpinan. Menurut saya ibu, sebaiknya ibu dengan beberapa teman ibu untuk mengklarifikasi masalah ini, yaitu pergi ke ruangannya kepala sekolah tersebut, lalu ngomong baik-baik dan sampaikan permintaan maaf. Kalaupun setelah itu nanti dia tetap tidak terima atau bagaimana, saya rasa Bapak Kepala Sekolah itu yang bermasalah dengan diri. Seperti itu dari saya, Ibu. Baik, percakapannya sudah jalani. Karena kita tadi berada pada ada observasi, ada ya kami dua yang observasi Bu ya, Khairon. Ya. Ya baik, mungkin ini masukan saja ya. Iya. Masukan untuk coachnya Pak Ari. Mohon maaf saja karena mungkin kemarin agak sedikit jaringan Pak Ari agak terganggu berkaitan dengan apa ya kegiatan kemarin ya Pak Ari. Sampai kita ini kan. Iya. Mungkin kalau menurut saya sih tadi jadinya coachnya Pak Ari yang cari solusi jadinya. Karena permintaan Ibu Sinta mencari solusi yang seharusnya Pak Ari menuntun Ibu Sinta untuk menggali supaya Sinta sendiri yang mencari solusinya. Ya, kalau saya tidak salah tadi hanya mungkin 2-3 kata saja ya untuk menggali itu, sehingga alur ceritanya agak sedikit tadi berkurang begitu, berkurang. Ya seharusnya kan begini tadi, misalnya tadi ini contoh ya, tadi coach ini kan ada masalah. Masuklah Ibu Sinta ini ke dalam ruangannya Pak Ari. Selanjutnya Pak Ari ini menyapa kan begitu. Pasti Pak Ari kan katakan misalnya, ini tergantung kita ya. Ngomong apa yang mau dibicarakan saat ini, Bu. Terus yang berikutnya, selanjutnya, apa kira-kira yang ingin dicapai dari ngobrol kita pada siang hari ini? Kan Ibu Sintanya ngomong, setelah itu ditanya apa kira-kira yang ingin dicapai ini. Nah, selanjutnya nuntun di identifikasi masalah sudah. Setelah itu identifikasi masalah, kan ini Ibu Sintanya kan sudah dimarah sama Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Pak Ari bisa bertanya, apa yang telah dilakukan Ibu Sinta terhadap masalah ini, solusi yang telah dilakukan Ibu Sinta untuk masalah ini, mungkin ada solusinya dia sendiri kan gitu. Begitu selanjutnya mungkin ada solusi lain yang menurut Ibu Sinta supaya tidak ada dendam dalam hati kan begitu, dan lain-lain. Terus yang begitu masuk ke rencana aksi sudah seperti apa pertanyaannya, terus sampai kepada nanti Ibu Sinta sendiri mengeluarkan komitmennya seperti apa berkaitan dengan hubungan antara Cek ini dengan Ibu Sinta, sehingga kelihatan ceritanya. Jadi ini sekali lagi ini kita proses belajar ya Pak Ari dengan Ibu Sinta ya.
dengan saya dengan Pak Hiro kita terus belajar semuanya begitu dari saya. Terima kasih Pak Ardi dengan Ibu Sinta. Terima kasih Pak Kanis. Jadi mohon maaf Pak Arinya sudah terpental lagi. Silakan lanjut Pak Hiro. Pak Hieronymus Sukaryo. Baik, terima kasih kepada Ibu Intak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengomentari berkaitan dengan dialog coach dengan coach tadi. Tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kanis tadi. Ya. Karena berbicara tentang alur tirta ini berarti awalnya pasti ada tujuan. Ya. Kalau dalam tujuan ini kan itu hanya komunikasi biasa. Tetapi yang lebih penting di sini adalah di rencana aksinya. Sama seperti yang Pak Kanis katakan tadi adalah kira-kira pertanyaan apa yang harus kita siapkan dalam rencana aksi ini untuk menggali pikiran seorang coach dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi ada pertanyaan pemantik yang bisa dijadikan sebagai rangsangan atau stimulus dari coach itu sendiri untuk bisa mengambil atau bisa mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Terus yang berikutnya adalah tanggung jawab. Ya, tadi itu yang terakhir, tanggung jawab dari persoalan yang dihadapi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kanis juga tadi adalah komitmen. Artinya supaya permasalahan itu tidak lagi di kemudian hari, harus ada komitmen dalam diri kita sendiri. Juga ada juga komitmen untuk teman-teman sejawat untuk bekerja sama untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab ini, kita juga harus menghadirkan orang lain. Jadi kita menghadirkan orang lain untuk membantu permasalahan kita, misalnya kepala sekolah itu sendiri atau teman sejawat. Artinya siapa saja yang dapat membantu kita dalam mengatasi persoalan yang dihadapi. Jadi teman-teman ini sangat penting hadir sebagai penguat atau penambah wawasan kita. Mungkin itu dari saya kembalikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Iron. Selamat siang Pak Hiron. Selamat siang juga Pak Kanis. Silakan masuk. Mohon maaf Pak, ini mungkin mengganggu Bapak mungkin. Ya, tidak apa-apa Pak. Saya tidak ada kegiatan hari ini. Mungkin ada yang saya bisa. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada berjumpa dengan Bapak pada kesempatan ini. Ya. Masalahnya apa Pak? Coba Pak ceritakan apa yang Pak rasakan sehingga pada kesempatan Bapak datang bisa punya ruangan nih. Ya. Begini Pak, jadi saya ini ada masalah dengan peserta didik saya. Peserta didik saya ini sudah 5 kali alfa Pak. Yang selama ini ya sudah 5 kali alfa. Ya, tadi juga saya memanggil dia, saya juga capek Pak. Saya selalu berhubungan dengan dia begitu. Jadi saya tadi kesini berkolaborasi dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa membantu saya. Iya. Baik Pak. Kira-kira apa hambatan yang membuat anak didik Bapak itu jarang sekali masuk sekolah? Coba Bapak ceritakan. Ya. Kemarin Bapak, saya memanggil dia. Ya, kebetulan ada 5 kali alfa dia ya Pak. Baru 2 kali saya memanggilnya. Saya gali dari informasi dari dia. Jadi saya mendengar alasan dari anak ini kurang jelas begitu. Jawabannya kurang jelas. Iya. Kayak
dia ada rasa-rasa istilahnya mau disampaikan secara gemblang, terang-terang, tapi mungkin sedikit malu begitu. Terus saya terus menggali, tapi pada akhirnya dia katakan bahwa malas saja Pak datang ke sekolah. Begitu. Ada nggak apa namanya? Apa solusi dari Bapak sendiri berkaitan dengan situasi ini? Ya. Jadi kalau saya ingin Pak, karena ini sudah 2 kali saya memanggilnya, ya, saya ingin untuk ambil tindakan untuk apa namanya, untuk bisa bertemu, atau yang pertama saya lakukan adalah memanggil orang tuanya Pak, memanggil orang tuanya dengan mencari informasi dari orang tuanya, apakah apa namanya, apa yang terjadi pada anak tersebut. Seperti itu Pak. Iya, iya. Lalu apa prioritas yang Bapak mau lakukan untuk menghadapi persoalan tersebut? Prioritas yang Bapak mau lakukan? Ya, mungkin berkaitan dengan apa ya Pak, surat itu mungkin tidak terlalu efektif menurut saya. Opsinya mungkin saya akan mengunjungi rumahnya Pak, mengunjungi rumah dari anak tersebut untuk berkomunikasi langsung dengan orang tuanya, untuk menggali seperti apa, bagaimana mereka, apakah orang tuanya memberikan motivasi kepada anak, atau orang tuanya yang sudah memberikan motivasi tapi anak tersebut tidak memiliki niat untuk melanjutkan, karena tidak punya niat untuk melanjutkan, sehingga dengan cara inilah dia lakukan, dengan cara ketidakhadiran di sekolah sudah berapa kali. Baik, kira-kira dari apa yang Bapak ceritakan tadi, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan? Mungkin ada strategi tertentu yang menjadi ide dari Bapak sendiri supaya ada tujuan dari persoalan yang dihadapi ini. Ya, saya mungkin mempersiapkan secara matang dulu ya Pak, berkaitan dengan perolehan data-data yang diperoleh dari anak ini, anak bermasalah ini. Saya ingin memperoleh data dulu, mulai dari absen atau yang lain-lain. Nanti ya selanjutnya baru saya menyediakan waktu untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, sehingga apa yang menjadi proses dialog kami nanti, ya ketika orang tuanya memberikan alasan-alasan tertentu, katakan saya hadir di sekolah karena setiap pagi dia selalu makan bersama kami dan menyiapkan paket seragam apa semua, tapi nyatakan ini tidak ada sama sekali. Saya harus siapkan itu semua data-data nanti, begitu, supaya proses kolaborasi atau komunikasi dengan orang tuanya dapat berjalan dengan baik. Baik, saya memberi apresiasi kepada Bapak karena memang di sini Bapak betul-betul mencari solusi yang dihadapi ya, dengan berkolaborasi dengan orang tua murid untuk mengatasi persoalan ini. Lalu yang berikutnya Pak, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depannya berkaitan dengan situasi yang dihadapi sekarang? Mungkin Bapak ada komitmen yang menjadi ya, silakan Pak. Ya, saya ya baik Pak. Jadi saya akan melakukan pendekatan apa saja Pak yang istilahnya yang tidak membuat anak ini minder atau rasa takut.
Ya, saya akan selalu menjalin hubungan baik dengan anak ini dan selalu berkomunikasi dengan orang tua. Kebetulan juga saya sudah meminta nomor telepon dari kedua orang tua. Jadi saya ingin supaya anak tersebut dapat. Saya ingin anak tersebut supaya dapat melakukan aktivitasnya setiap hari sebagai pelajar atau datang dengan rajin datang ke sekolah. Komitmen saya. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin ada unsur-unsur lain selain orang tua apa dalam menjalankan komitmen ini. Artinya mungkin ada unsur-unsur lain yang bisa membantu Bapak untuk menjalankan komitmen ini selain orang tua. Ya, saya mungkin selalu berkomunikasi dengan teman-teman juga ya, Pak. Mungkin ada juga masalah seperti ini untuk rekan-rekan sejawat saya. Ada masalah seperti yang saya rasakan sekarang terhadap anak didik. Mungkin ada ya, bagaimana mereka cara mengatasi ini dengan baik, gitu. Dan yang berikutnya, yang jelas nanti saya selalu berkomunikasi dengan Bapak pimpinan untuk selalu memberikan informasi yang berkaitan dengan data-data dari anak ini. Baik, mantap sekali Pak Kanis. Saya berpikir bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Kanis itu sangat baik adanya karena ada solusi atau ada jalan keluar sehingga tidak terjadi konflik antara orang tua atau anak itu sendiri. Terima kasih Pak Kanis. Terima kasih Pak, terima kasih atas kesediaan waktunya Pak. Mohon maaf sekali Bapak tadi mungkin rasa terganggu sekali karena saya tidak bersama Bapak hari ini. Jadi yang pertama komentar dari saya. Jadi saya tidak terlalu banyak berkomentar karena saya berpikir yang sudah dipraktekkan tadi itu sudah melalui alur-alur tirta, mulai dari tujuan utamanya sampai pada tanggung jawabnya itu semua sudah dirincikan secara jelas. Jadi itu berdasarkan pengamatan saya, jadi sudah luar biasa, jadi bagus sekali. Jadi ini merupakan pengetahuan baru untuk saya dan karena sebentar lagi juga kami akan mempraktekannya untuk sesi berikutnya. Jadi sudah luar biasa Pak Kanis dengan Pak Iron. Jadi terima kasih banyak, menikmatinya dengan sangat luar biasa, antusias sekali mendengar karena alurnya itu jelas. Itu dari saya. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ari. Silakan Pak Ari. Baik, halo siang. Pak Ari. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Pak Ari. Ini terpental ini ya. Ya, terima kasih sudah mempraktekkan tadi praktek coachingnya. Jadi saya walaupun jatuh bangun jangan di sini, tetapi saya tetap menyimak Pak. Ya, menyimak dari awal, namun di pertengahan sedikit terganggu karena sempat keluar dan akhirnya bisa kamu lagi. Gitu. Ya, jadi tidak banyak komentar juga seperti yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi. Ini sudah praktek yang luar biasa, di mana sudah betul-betul mengikuti alur tirta dan ini nyambung sekali. Jadi mulai dari tahap awalnya sampai dengan akhirnya itu sampai dengan menemukan bagaimana solusi yang terbaik, solusi alternatif yang terbaik dari si coach dan juga dari si coaching sehingga nanti pegang. Ya, jadi sekian saja dari saya Pak. Seperti itulah. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang Ibu Sinta. Ya, selamat siang Pak Ari. Apa kabar? Baik Ibu.
Kalau Ibu sendiri kabarnya bagaimana? Oke, saya luar biasa baik. Oke. Oh ya. Ibu ada waktunya sebentar untuk kita bisa ngobrol tidak? Oh, sangat-sangat apa namanya? Waktu saya itu selalu ada Oh ya, untuk baik, terima kasih Ibu. kita Ibu sebenarnya bercerita-cerita begini. atau bagaimana. Oke, ya silakan. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak Ari. Silakan. Ya, betul Ibu. Begini, sebenarnya saat ini saya sedang punya masalah begitu. Oke. Jadi Kalau boleh di tahu sekolah- kira-kira masalahnya bagaimana, Pak Ari? Ya, begini Oke, Bu. silakan. Jadi di sekolah ini saya dipercayakan menjadi koordinator proyek. Terus ada pun proyek yang kami akan laksanakan di awal tahun ini, yaitu proyek Suara Demokrasi. Oke. Lalu ada beberapa mata pelajaran yang terintegrasi di dalamnya, sehingga Bapak dan Ibu gurunya juga harus membawakan materi terkait dengan materi Suara Demokrasi ini. Oh, begitu. Oke. Lalu kami menyepakati untuk setiap hari Sabtu itu kami diberi pelajaran buat peserta didik agar mereka bisa membekali sedikit terkait dengan ilmu tentang demokrasi. Gitu. Oke. Tapi Lalu- masalah di sini Yang menjadi permasalahan bagi Pak Ari kira-kira bagaimana? ya, Bisa yang menjadi diceritakan? masalahnya di sini Ibu. Jadi teman-teman yang terintegrasi ini, teman-teman guru yang sudah saya tentukan untuk membawakan materi, mereka tidak pernah masuk untuk membawakan materi. Lalu kepala sekolahnya Oh, begitu. memanggil saya. Iya. Ibu kepala sekolah memanggil saya dan bertanya kepada saya, bagaimana tugas yang diberikan kepada Bapak? Apakah Bapak sudah laksanakan atau belum? Begitu. Oke. Jadi sebenarnya saya sudah berbagai upaya yang sudah saya lakukan ini, yang saya sudah lakukan usaha untuk supaya teman-teman guru ini bisa masuk kelas untuk memberikan materi kepada anak-anak. Tapi mereka tetap saja tidak masuk kelas. Oke. Sehingga saat ini saya mohon bantuan Ibu untuk bisa memberikan solusi alternatif terhadap masalah yang saya hadapi ini. Oh iya, baik. Kira-kira solusi apa saja yang Pak Ari pernah lakukan terhadap teman-teman guru yang tidak menjalankan tugasnya itu dengan baik? Kira-kira solusinya apa saja? Ya, betul. Jadi yang pernah saya lakukan itu saya coba memanggil teman-teman guru itu dan berbicara dari hati ke hati tentang bagaimana tugas dan peran kita sebagai guru di sekolah, di mana peserta didik kita, anak-anak kita sedang menunggu kita di kelas. Iya. Ya. Jadi saya sudah memanggil mereka untuk membicarakan dari hati ke hati supaya kita harus melaksanakan tugas kita sebagai guru. Ya, oke. Jadi ternyata solusinya bagus sekali. Itu sangat bagus yang Pak Ari lakukan itu dengan bicara empat mata dari hati ke hati untuk memberikan kesadaran terhadap teman-teman gurunya untuk melaksanakan tugasnya. Namun masih saja tidak ada perubahan. Begitu ya Pak Ari? Iya, betul Ibu. Ya. Tetap Jadi, saja mereka tidak tetap pernah saja. masuk lagi. Oh, jadi seperti itu. Ya. Jadi kira-kira prioritas yang Pak Ari mau dicapai dalam kegiatan tersebut kira-kira seperti apa terkait sikap dan kurangnya kerjasama atau partisipasi dari teman-teman guru itu di sekolah. Kira-kira prioritasnya seperti apa kira-kira? Bagaimana itu Pak Ari? Apakah ada prioritasnya Ulang tidak? Ibu, soalnya tadi. Kira-kira adakah prioritas
utama yang Pak Ari siapkan untuk bisa tercapai dari kegiatan yang dirancangkan tadi itu terkait dengan sikap atau perilaku dari teman-teman gurunya yang tidak menjalankan tugasnya secara bersama-sama di sekolah, seperti itu. Apa ada prioritas utama dari Pak Ari? Adakah tidak? Ya, ada Ibu. Jadi saya Kira-kira mencoba- prioritasnya seperti apa? Ya, prioritasnya nanti saya dan kepala sekolah untuk berusaha meyakinkan mereka dan harusnya mereka itu berada di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung, khususnya dalam membawakan materi terkait dengan proyek yang akan kami bawakan nanti, yaitu proyek Suara Demokrasi. Jadi bagus ya. Ada prioritas yang sangat luar biasa yang diharapkan oleh Pak Ari sendiri demi kemajuan lembaga pendidikannya di sana. Lalu kira-kira mungkin ada strategi lain selain tadi solusi yang tadi sudah Pak Ari lakukan terhadap teman-teman gurunya itu. Mungkin ada strategi lain yang dilakukan oleh Betul, ada Bu, ada strategi lain. Jadi saya sudah pikir panjang bahwa ketika teman-teman guru tidak ada yang membawakan materi terkait Suara Demokrasi proyek ini, maka saya akan mencoba menggunakan narasumber dari luar yang bisa membawakan materi terkait dengan materi demokrasi. sangat luar biasa ya. Ternyata strategi yang begitu sangat berat. Jadi saya berpikir dengan strategi yang Pak Ari siapkan nanti, saya berpikir teman-teman guru di sekolahnya juga pasti akan terlibat secara langsung dengan antusias dengan strategi yang sudah dipersiapkan itu. Lalu yang terakhir, kira-kira komitmen apa yang nanti harus Pak Ari persiapkan untuk ke depan dalam rangka untuk menyukseskan kegiatan proyek tersebut? Komitmen saya yang saya lakukan ini yaitu saya bersama kepala sekolah dan sahabat saya harus bekerja keras dan berkolaborasi dalam mencapai satu tujuan agar proyek yang kami langsungkan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kegiatan. Ternyata komitmennya itu sangat luar biasa. Jadi bagus sekali ya, demi untuk terciptanya kolaborasi yang baik atau kerjasama yang baik dalam lingkup pendidikannya di sana. Jadi saya berpikir itu komitmen yang sangat bagus untuk diterapkan untuk ke depan. Jadi saya berpikir itu bisa ditingkatkan dan bisa dipraktikkan. Jadi bagus sekali mulai dari solusinya tadi sangat bagus sampai pada komitmen yang Pak Ari pikirkan untuk proses kegiatan proyeknya di sekolah itu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk ke depan. Jadi terima kasih Pak Ari. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Sinta. Ibu Sinta, terima kasih banyak atas waktunya sudah siap. Ya, sama-sama Pak Ari. Terima kasih juga untuk Pak Ari karena sudah ada waktu untuk kita bercerita. Ya, jadi saya terima kasih buat Ibu Sinta karena Ibu Sinta sudah menjadi pendengar yang setia, menjadi teman saya untuk berbagi dan berbagi. Sehingga masalah yang saya hadapi, saya sudah mulai terasa plong sedikit dan kepada Ibu sudah memberikan solusi alternatif yang terima kasih sekali lagi ya Ibu. Jadi alur untuk Ibu Sinta, alur ceritanya sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin sedikit saya ingin sampaikan tadi berkaitan dengan tadi kan Ibu Sinta tanya, ya sebenarnya harus digali lagi karena ini kan iya. ada satu opsi tadi tidak mempan, gitu kan? Tidak mempan. Oh iya. Terima Harusnya kasih. kan digali lagi apa sih solusi
mungkin ada alternatif supaya teman-teman ini bisa masuk kelas begitu kan, gitu solusinya, gitu kan. Harus harus mencari solusinya kan. Solusi pertama tidak mempan, ya mungkin ada solusi lain dari Pak Ari untuk bisa mempan. Ya mungkin saya kira alur cerita sudah jalan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kanis, masukan yang sangat luar biasa. Untuk Pak Ari, luar biasa untuk Pak Ari sudah menemukan sendiri masalahnya, selalu aktif dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga apa yang ingin dicapai dalam kasus ini dapat mencari solusinya. Ibu Afen, Salah masuk kamar. Ya, karena waktu mungkin, karena sekarang kita harus bersama lagi. Apa sampai Jam berapa? Oh iya, saya belum lihat waktu. 3.45 baru masuk, Jam 45. Oh iya, sekarang masih 5.326. ke 7 ya. ya. Itu dari saya tadi Pak. Mungkin ada Pak Hiron. Ya, baik. Hampir terpental lagi. Ya, dari saya ini sudah pindah lokasi tadi. Lokasi satu tadi jaringan kurang bagus, makanya saya pindah ke lokasi yang lain. Ya, mohon maaf tadi untuk beberapa menit tadi. Ya, baik. Saya sangat apresiasi ya kepada kedua teman kita ini. Sadar atau tidak, termasuk saya, bahwa kendalanya memang di penyusunan kata-kata dalam menyampaikan sebuah pertanyaan. Saya juga. Jadi memang sudah dikonsepkan, tetapi entah seperti apa yang terjadi di mulut hingga tertukar. Ya. Jadi sudah bagus menurut saya. Apalagi Pak Ari juga sudah, Bintang juga sudah. Ya, itu saja dari saya.